Tema khutbah kali ini berbicara anak yang soleh adalah investasi tabungan di akhirat. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam raya ini, sang pencipta diri kita masing-masing. Allah mengetahui keadaan diri kita. Allah mengetahui yang baik untuk kita dan yang buruk untuk kita. Maka marilah kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kenistaan, kesengsaraan dan kesulitan yang kita hadapi, baik di dunia, di alam barzah, pada saat sakaratul maut, bahkan yang nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, jemaah sekalian. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mengenai anak yang soleh sebagai tabungan kita di akhirat, investasi kita di akhirat, maka senantiasa ada doa yang indah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang ke-74 dari surah Al-Furqan, jemaah sekalian. Dan doa ini senantiasa kita ucapkan karena doa ini begitu indah, jemaah sekalian. Apa doa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami, pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah doa yang senantiasa kita ucapkan, jemaah sekalian. Dan doa ini menggambarkan akan fitrah kita sebagai manusia, akan fitrah kita sebagai manusia, karena memang manusia butuh yang namanya kebaikan. Karena naluri manusia bukan kejahatan, bukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya naluri kita adalah butuh kebaikan. Demikian halnya anak yang soleh, jemaah sekalian. Jikalaulah kita punya harta yang banyak, rumah megah nan indah, mobil ada, danar dan dioreh, tabungan banyak, tapi rasa-rasanya hampa itu semua tanpa kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kita, jemaah sekalian. Artinya begitu penting anak kita, jemaah sekalian. Artinya begitu penting keturunan, jemaah sekalian. Bahkan ahli maksiat saja, entahkah itu pencuri, entahkah itu penjina, entahkah itu pemabuk, entahkah itu pembunuh, jemaah sekalian, menginginkan yang namanya anak yang baik, anak yang soleh, jemaah sekalian. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena pentingnya anak yang soleh, jemaah sekalian, maka itulah doa yang senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Kalaulah begitu penting, jemaah sekalian, anak yang soleh, marilah pada hari yang penuh barokah ini sejenak kita bermuhasabah, merenungkan diri kita masing-masing. Sanaya akan mungkin kita melihat bahwa rambut kita sudah berubah, bahwa kekuatan kita sudah mulai berkurang, kulit kita mulai keriput, dan tenaga kita setiap hari akan berkurang. Ini menandakan, jemaah sekalian, dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, bulan, tahun,
maka demi Allah pasti kita akan meninggalkan dunia ini jemaah sekalian. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika jasad kita sudah terbujur kaku dan mulai orang yang hidup mengkafani kita jemaah sekalian, dan sebentar lagi kita akan naik kendaraan yang mengantarkan kita ke dalam kuburan jemaah sekalian. Kendaraan yang kita tidak hiraukan, yang bernama keranda mayit jemaah sekalian. Kemudian sebentar lagi maka jasad kita akan direbahkan, akan disimpan ke dalam liang lahat yang sangat kecil jemaah sekalian, sesuai dengan ukuran kita. Lalu pada saat itu apa yang kita butuhkan jemaah sekalian? Harta sudah tidak berguna jemaah sekalian. Anak-anak bora sudah tidak butuh jemaah sekalian, sudah dibutuhkan oleh si mayit. Danar demi banyak, begitu pun yang dibutuhkan pada saat itu naluri kita sebagai seorang ayah, naluri kita sebagai seorang ibu yang ada di rumah adalah kita butuh doa yang sangat indah yang akan menerangi kuburan kita jemaah sekalian. Doa itu terucap dari anak yang soleh, waladun soleh yad'ula rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jujur saja jemaah sekalian, itu doa yang kita butuhkan. Naluri sebagai manusia hari ini memang kita bangga anak kita bora, bangga anak kita menjadi polisi, menjadi TNI jemaah sekalian, sangat bangga kita. Tapi jujur saja kalau kita salah mendidik mereka, memanjakan dengan dunia, akhirnya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita harapkan di saat tubuh kita sudah terbujur kaku jemaah sekalian? Bukankah orang tua inilah adalah harta yang berharga, doa dari anak yang soleh jemaah sekalian. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha jemaah sekalian, mari kita ikuti tata cara seperti yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa kata beliau di antaranya untuk menciptakan generasi yang soleh, anak yang soleh dan soleha jemaah sekalian? Wa idh qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqmanul Hakim memberikan pengajaran pendidikan kepada anaknya, kemudian dia berseru, wahai anakku, jangan engkau bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun adim, dan sungguh syirik itu adalah perbuatan yang sangat zalim jemaah sekalian. Jadi ini adalah tahapan awal kita membentuk generasi yang soleh dan soleh, anak yang soleh dan soleh. Tanamkan kepada mereka pendidikan sedini mungkin tentang artinya ketauhidan, artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai para jemaah sekalian, jangan pernah khawatir. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita menjadi aman, sebagai orang tua menjadi aman, karena mereka hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah filter yang paling amat dimiliki oleh generasi kita jemaah. Akhirnya timbul kejujuran, timbul amanah, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja jemaah sekalian, hari ini kita memanjakan anak-anak kita dengan berhala-berhala. Memang nampak berhala seperti patung jemaah sekalian. Mereka tidak menyembah setan jemaah sekalian. Mereka tidak tohdore sedoro. Tapi subhanallah, kita berlindung dari yang demikian jemaah sekalian. HP adalah menjadi wasilah Tuhan yang paling tinggi di hadapan mereka. Kita bermanja mereka dengan HP. Akhirnya mereka lupa terhadap belajar tentang Al-Quran, lupa terhadap solat mereka, lupa terhadap tauhid mereka, lupa terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita manjakan mereka dengan yang namanya handphone jemaah sekalian. Inilah Tuhan yang lebih sempurna. Karena kenapa? Rubah watak perilaku anak-anak kita. Apa yang mereka lihat di dalam HP tersebut? Di dalamnya ada ghibah, di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada tindak kejahatan. Perilaku mereka berubah sesuai apa yang mereka akses di dunia internet yang melalui wasilah HP jemaah sekalian. Begitu sedihnya kita jemaah sekalian apabila kita tidak membelikan motor yang baru terhadap anak kita.
HP terhadap anak kita, tapi kita tidak pernah cemburu, tidak pernah sedih. Apakah anak kita melaksanakan sholat atau tidak, mendirikan sholat atau tidak? Kalau ini sifat yang kita pelihara jemaah sekalian, maka keluarga kita jauh dari yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui waktu yang sedikit jemaah sekalian, sekali lagi khatib mengajak khatib sendiri dan kepada para jemaah sekalian, ingatlah hidup ini akan berakhir, bahwa investasi akhirat yang lebih mulia, yang lebih tinggi adalah waladun soleh, anak yang soleh yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.